Kalau lo perhatiin, ada satu pemandangan yang makin sering muncul di awal tahun 2026 ini. Antrean yang lebih panjang di kantor pegadaian, aplikasi yang mendadak padat, transaksi yang melonjak tajam, dan satu keputusan yang bikin banyak orang kaget. Layanan tabungan emas dihentikan sementara karena lonjakan transaksi yang gak terkendali. Ini bukan sekedar berita ekonomi biasa, ini sinyal. Di tengah ketidakpastian global yang makin tebal kayak kabut, ketika harga kebutuhan naik pelan tapi pasti, ketika nilai uang terasa makin tipis walau nominalnya sama, masyarakat tiba-tiba berbondong-bondong ke emas. Bukan karena tren, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena rasa aman yang pelan-pelan menghilang dari sistem yang selama ini kita anggap stabil. Dan di momen seperti ini, Pegadaian kembali berdiri di tengah pusaran, seperti yang sudah dia lakukan lebih dari 124 tahun, menjadi katu penyelamat likuiditas bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang butuh napas tambahan tanpa harus tersedak prosedur panjang perbankan. Kita sering dengar istilah likuiditas, tapi jarang benar-benar merasakannya sampai keadaan memaksa. Likuiditas itu sederhana, kemampuan lo buat punya uang tunai saat lo butuh, bukan nanti, bukan minggu depan, tapi sekarang. Dan disitulah Pegadaian punya peran unik. Di saat bank menuntut riwayat kredit, laporan keuangan rapi, jaminan administrasi yang detail, Pegadaian menawarkan sesuatu yang lebih sederhana. Lo punya aset, lo gadaikan, lo dapat dana, lo tebus kembali saat mampu. Mekanismenya klasik, bahkan mungkin terlihat kuno, tapi justru karena kesederhanaannya itu, ia relevan di masa krisis. Di tahun 2026 ini, ketika ketidakpastian global meningkat, ketika perang dagang, konflik geopolitik, dan fluktuasi pasar bikin orang waspada, layanan berbasis emas di Pegadaian justru melonjak drastis. Data awal Januari 2026 menunjukkan pembelian emas fisik melalui tabungan emas menembus lebih dari 5 triliun rupiah hanya dalam hitungan waktu yang relatif singkat, tumbuh lebih dari 53% secara month to date. Skema cicil emas juga mencatatkan omset lebih dari 3,5 triliun rupiah dengan pertumbuhan lebih dari 41%. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini cerminan psikologi kolektif masyarakat. Ketika orang ramai-ramai membeli emas, itu artinya ada kekhawatiran terhadap masa depan nilai uang. Ketika layanan sampai harus dihentikan sementara karena lonjakan transaksi, itu artinya arusnya bukan lagi deras, tapi sudah seperti banjir. Gue lihat fenomena ini bukan cuma sebagai tren investasi, tapi sebagai refleksi ketidakpercayaan yang pelan-pelan tumbuh terhadap stabilitas ekonomi jangka pendek. Emas selalu punya reputasi sebagai aset lindung nilai, safe haven, tempat berlindung ketika badai datang. Sejarahnya panjang. Setiap kali inflasi tinggi, setiap kali krisis finansial melanda, setiap kali mata uang melemah, emas hampir selalu jadi pelarian. Bukan karena emas itu ajaib, tapi karena emas punya satu sifat yang sederhana. Ia terbatas, tidak bisa dicetak seenaknya, tidak bisa diperbanyak hanya dengan kebijakan moneter. Ketika uang kertas bisa bertambah jumlahnya melalui stimulus, pelonggaran kuantitatif atau kebijakan fiskal ekspansif, emas tetap emas. Jumlahnya terbatas, nilainya relatif stabil dalam jangka panjang. Harga emas Antam pada akhir Januari 2026 menyentuh angka Rp3.168.000 per gram, melonjak tajam dari sekitar Rp2.488.000 per gram di awal tahun. Kenaikan yang dalam waktu singkat terasa agresif. Bagi sebagian orang, ini peluang. Bagi sebagian lain, ini alarm. Ketika harga naik secepat itu, ada dua kemungkinan. Permintaan meningkat tajam, atau ada kekhawatiran besar yang mendorong orang mengamankan kekayaan dalam bentuk logam mulia. Dan di konteks global 2026, rasanya dua-duanya terjadi sekaligus. Kepala Divisi Bisnis Bullion Pegadaian menyebut bahwa emas semakin dilirik sebagai pilihan utama aset lindung yang aman untuk masa depan. Kalimat itu terdengar normatif, tapi kalau kita kupas pelan-pelan, ada makna yang dalam. Aman untuk masa depan berarti orang merasa masa depan tidak sepenuhnya pasti. Aman berarti ada rasa tidak aman di tempat lain. Dan masa depan yang tidak pasti adalah bahan bakar utama lonjakan permintaan aset safe haven. Kita mungkin tidak merasakannya setiap hari, tapi di level makro, tekanan itu nyata. Nilai tukar yang fluktuatif, harga energi yang naik turun, inflasi pangan yang sulit dikendalikan, semuanya membentuk satu narasi besar, bahwa bertahan lebih penting daripada ekspansi. Di sisi lain, menarik melihat bagaimana emas tidak hanya diposisikan sebagai investasi, tapi juga sebagai agunan yang fleksibel. Disinilah Pegadaian bermain cerdas. Emas bukan cuma disimpan, tapi bisa diaktifkan kembali ketika kebutuhan mendesak datang. Lia, pengusaha gerai teh berusia 33 tahun di Jakarta, sudah merasakan manfaat itu sejak 2015. Dia membeli emas, menyimpannya, dan ketika butuh dana darurat, dia gadaikan, lalu tebus kembali ketika kondisi membaik. Skema ini sederhana, tapi efektif. Dia tidak kehilangan aset jangka panjangnya, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan jangka pendeknya.
Ini seperti punya payung yang bisa lo buka saat hujan, lalu lo lipat lagi ketika matahari muncul. Kalau kita tarik lebih luas, fenomena ini menunjukkan pergeseran pola pikir masyarakat terhadap manajemen keuangan. Dulu mungkin banyak orang lebih fokus pada konsumsi, pada cicilan barang, pada gaya hidup yang terlihat mapan. Sekarang, ada kesadaran baru yang tumbuh, bahwa cadangan likuiditas lebih penting daripada sekedar tampilan luar. Orang mulai sadar bahwa tabungan biasa di bank bisa tergerus inflasi, bahwa nilai uang tidak selalu stabil, bahwa krisis bisa datang tanpa undangan. Dan di tengah kesadaran itu, emas tampil sebagai simbol kestabilan. Tapi kita juga perlu jujur, euforia terhadap emas bukan tanpa risiko. Ketika harga naik tajam dalam waktu singkat, ada potensi koreksi. Tidak ada aset yang naik selamanya tanpa jeda. Kalau semua orang masuk di harga tinggi dengan ekspektasi akan terus naik, maka ketika terjadi penurunan, kepanikan bisa muncul. Disinilah pentingnya literasi keuangan. Emas memang aset lindung nilai, tapi tetap harus dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan alat spekulasi jangka pendek. Kalau lo beli emas hanya karena takut ketinggalan tren, tanpa memahami tujuan keuangan lo sendiri, maka lo sedang mengganti satu risiko dengan risiko lain. Gue melihat Pegadaian di 2026 ini seperti barometer psikologi ekonomi kelas menengah dan bawah. Ketika transaksi melonjak, itu artinya tekanan dirasakan nyata. Pegadaian bukan tempat orang kaya menyimpan portfolio miliaran, tapi tempat rakyat biasa mencari solusi cepat. Ketika omset pembelian dan cicilan emas menembus triliunan rupiah hanya dalam waktu singkat, itu berarti skala keresahan cukup luas. Dan ketika layanan tabungan emas harus dihentikan sementara karena lonjakan transaksi, itu bukan cuma masalah teknis, tapi gambaran betapa besarnya arus permintaan. Di satu sisi, ini kabar baik karena menunjukkan masyarakat semakin sadar pentingnya aset lindung nilai. Di sisi lain, ini juga cerminan bahwa banyak orang merasa perlu mengamankan diri. Ekonomi global yang tidak stabil memaksa orang berpikir defensif. Kita mungkin tidak melihat krisis besar seperti 2018 atau 2008, tapi tekanan mikro terasa di dapur rumah tangga. Harga bahan pokok yang naik, biaya pendidikan yang meningkat, biaya kesehatan yang tidak murah, semuanya menuntut strategi bertahan. Analoginya sederhana, kalau ekonomi itu seperti lautan, 2026 terasa seperti musim dengan gelombang yang lebih tinggi. Kapal besar mungkin masih bisa melaju stabil, tapi perahu kecil harus ekstra hati-hati. Dan bagi banyak UMKM serta rumah tangga, Pegadaian adalah pelabuhan sementara untuk menambatkan perahu ketika badai datang. Lo bisa masuk, ambil napas, perbaiki layar, lalu berlayar lagi ketika kondisi memungkinkan. Menariknya, fenomena ini juga menunjukkan bahwa emas bukan hanya milik kalangan tertentu. Dengan adanya tabungan emas dan cicil emas, akses menjadi lebih inklusif. Orang tidak harus membeli satu batang besar sekaligus. Mereka bisa mencicil, menabung dalam gram kecil, membangun kepemilikan sedikit demi sedikit. Ini demokratisasi investasi dalam bentuk yang paling nyata. Namun, demokratisasi ini juga harus diiringi edukasi. Jangan sampai akses mudah justru mendorong keputusan impulsif. Gue pribadi melihat emas sebagai alat, bukan tujuan. Ia bisa melindungi nilai, tapi tidak menghasilkan arus kas seperti bisnis atau properti. Ia menjaga, bukan menggandakan secara agresif. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, fungsi menjaga ini jadi sangat penting. Tapi kita tetap perlu keseimbangan. Jangan semua dana dialihkan ke emas hanya karena rasa takut. Diversifikasi tetap kunci. Sebagian di emas untuk lindung nilai, sebagian di instrumen lain sesuai profil risiko dan tujuan hidup lo. Kalau kita kembali ke cerita Lia, di sana ada pelajaran yang sederhana tapi kuat. Dia tidak menjadikan emas sebagai spekulasi, tapi sebagai cadangan fleksibel. Dia tidak panik ketika harga naik, tidak juga panik ketika butuh dana. Dia menggunakan sistem yang ada dengan sadar. Dan mungkin inilah inti dari semua fenomena ini. Bukan soal emasnya, tapi soal kesadaran finansial. Kesadaran bahwa kita hidup di dunia yang dinamis, bahwa stabilitas bukan sesuatu yang permanen, bahwa perlindungan diri adalah tanggung jawab masing-masing. Pegadaian dengan sejarah panjangnya membuktikan bahwa model lama pun bisa tetap relevan ketika fondasinya kuat. Lebih dari 1 abad beroperasi, melewati berbagai krisis, perubahan rezim, perubahan sistem keuangan, namun tetap berdiri. Itu bukan kebetulan. Itu karena ada kebutuhan yang nyata dan terus ada. Selama manusia butuh likuiditas cepat dan memiliki aset fisik, model gadai akan selalu punya tempat. Di akhir cerita ini, gue ingin kita melihat fenomena lonjakan transaksi emas bukan dengan kepanikan, tapi dengan kejernihan. Ini bukan soal ikut arus atau menolak arus, tapi soal memahami arus. Kalau lo memilih emas, pahami tujuannya. Kalau lo memilih instrumen lain, pahami risikonya. Jangan biarkan ketakutan kolektif menggiring keputusan pribadi tanpa logika. Ekonomi memang sedang tidak sepenuhnya stabil, tapi bukan berarti kita kehilangan kendali.
Justru di masa seperti ini, kedewasaan finansial diuji. Lo, gue, kita semua ditantang untuk lebih disiplin, lebih sadar, lebih rasional. Emas bisa jadi bagian dari strategi, pegadaian bisa jadi alat bantu, tapi keputusan tetap di tangan kita. Dan selama kita mau belajar, mau memahami data, mau melihat realitas dengan jujur tanpa dramatisasi berlebihan, kita masih punya peluang besar untuk bertahan dan bahkan tumbuh. Jadi tenang, tidak perlu panik berlebihan, tapi juga jangan lengah. Gunakan informasi sebagai kompas, bukan sebagai pemicu ketakutan. Bangun cadangan, atur arus kas, dan pilih aset dengan sadar. Karena pada akhirnya, yang membuat kita aman bukan hanya emas yang kita pegang, tapi keputusan yang kita ambil dengan kepala dingin. Kalau lo merasa narasi ini membuka sudut pandang baru, bagikan ke orang terdekat lo, supaya makin banyak yang melek dan tidak mudah terseret euforia atau kepanikan. Dan kalau kalian ingin terus dapat pembahasan yang tajam, jujur, dan relevan soal ekonomi yang benar-benar kita rasakan sehari-hari, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Kita belajar bareng, kita kuat bareng, dan kita hadapi ketidakpastian ini dengan lebih siap dan lebih sadar.